terjadi kesurupan masal. Oke Kang, jangan lu diceritain infonya Kang. Guys, Sampurasun. Balik lagi bareng gue Fikrian Taufik di channelnya Gudang Misteri. Kita sekarang kedatangan seorang mahasiswa dan aktivis. Ini calon penerus generasi emas Indonesia. Asik. Boleh kenalan dulu Kang? Siapa namanya Kang? Nama saya Himawan Sulistyo, bisa dipanggil Tio aja lah, Oke, biar gampang. Kang Tio ya. Punya cerita apa Kang? Cerita pada saat kaderisasi, Ya. organisasi, Hmm. bahwasanya di sana di sana kami selaku panitia ditampakkan Hmm. oleh yang dari kecil, anak kelas 5 SD kayak Iya. gitu sampai yang setinggi pohon sekalipun ada. Oke. Terus dan juga di akhirnya itu sendiri terjadi kesurupan masal. Oke Kang, jangan lu diceritain infonya Kang. Ya buat teman-teman Gudang Misteri, kalau misalnya mau jadi narasumber di Gudang Misteri bisa DM ke gudangmisteri.official dan jangan lupa di subscribe channelnya Gudang Misteri Official ya. Itu terjadi pada tahun 2019. Kurang lebihnya 2019. Ya. Bulannya itu bulan Desember. Hmm. Bulan Desember. Nah, sebuah organisasi ini mengadakan sebuah pendidikan atau kaderisasi gitu kan ya. Semacam diklat mungkin ya? Mungkin iya seperti itu, semacam diklat. Dan juga diklatnya itu sendiri kami itu selalu ke salah satu gunung yang ada di Ciamis. Selalu ke sana. Nah, pada saat keberangkatan kita terdiri dari 11 orang peserta. Kalau panitia naik turun ya Kang, naik turun seperti itu ya. Ada 11 orang peserta, 5 laki-laki, 6 perempuan. Nah, pada saat naik pertama nggak ada apa-apa, enjoy semuanya, ketawa-ketawa, nyanyi biasa. Masuklah pada maghrib, bisa dikatakan sesudah maghrib, jam 7 jam 8-an. Ba'da maghrib. Ada nih satu anak nih Kang, satu anak itu sendiri dari awal keberangkatan dia itu gak ngobrol sama sekali sama teman-teman. Oke. Diem terus. Baru pertama itu kan sebuah sebagai panitia ketakutan kan, Tanda lah ya. tanda ini ada apa ini anak ini gitu kan. Betul lah hal yang tidak diinginkan pada saat malam pertama itu sendiri. Anak tersebut kesurupan. Itu berapa hari Pak? Kegiatannya itu 4 hari 3 malam. Ya lanjutkan. Kegiatannya 4 hari 3 malam. Pada malam pertama itu sendiri kesurupan. Yang dia katakan adalah Ya terus lanjut. Ya biasa teman-teman. Dari kami mencoba untuk menyadarkan beliau dengan cara apapun mungkin ya, dengan cara disadarkan, kasih minum atau gimana. Tetap dia sangat berontak gitu. Seorang perempuan, 3 laki-laki nggak kuat nahan dia. Udahlah, semalam itu yang harusnya kegiatan itu bakar-bakar apapun itu Evan lah jadi tegang. Itu kesurupannya berapa jam kan? Dari jam 8 sampai jam 10 kan 2 jaman kurang lebih.
Dan kami selaku panitia pun nggak tahu kan kerana tersebut. Ya. Kami mencoba untuk berdoa saja gitu kan. Berdoa, ikhtiar kami cuma berdoa saja gitu kan. Ya. Nah setelah itu dia sadar dan dia pun kembali ke tempatnya, ke tempat dunia itu gitu, ke tempat peserta ya. Ya. Lalu hari keduanya lagi dikumpulin lagi nih sebelah sana kan. Ternyata yang datang cuma 10 kan. Satunya lagi kemana? Satunya lagi dia diem di tendanya, dibangunin nggak bisa bangun, nggak tahu kenapa. Saya kira kan dia pingsan atau gimana kan ya. Ternyata tidak, nggak pingsan sama sekali. Terus orang-orang yang di belakang itu ngeliat, kok di tenda itu banyak orang gitu. Padahal pada saat kita cek buka tendanya cuman dia sendiri kan. Oke, Cuman dia sendiri. Ya. Cuman dia sendiri. Dan kami pun berusaha membangunkan kan. Tetap berusaha seperti apapun. Dengan cek respon lah seperti apa. Ya. Dan alhamdulillahnya dia itu bangun kan. Bangun mengikuti kegiatan seperti biasa. Sudah itu malam ketiganya ya, malam ketiga atau sebelum keberangkatan pulang besoknya. Ya. Nah, kami selaku panitia kurang lebih ada 20-an lah. Kami melihat ya dengan mata kepala sendiri. Semuanya melihat bahwasanya di tempat kumpul kita peserta maupun panitia kan, di tempat itu banyak orang yang bukan kurang sadar ya, bisa dikatakan entah orang atau bukan gitu. Ya. Mengganggu, terus di sana berisik banget. Terus pada saat dilihat nggak terlihat apa-apa. Waktu kami tidur itu berisik, bising kayak banyak orang. Pada saat kami lihat nggak ada siapa-siapa. Itu berisiknya gimana kan? Berisik kayak main congklak, terus main angklung, ya gitu berisik lah pokoknya lah, berisik banget di sana. Kenapa? Kita berpikir untuk pulang aja yuk semua. udah kalau bahasa pesimis lah. Iya, udah meronta ya. Kita pulang aja lah semua gitu kan. Dan pada saat itu ada satu orang bahwasanya enggak, kita harus selesaikan semuanya di sini. Karena kita nggak mau nih sampai ke bawah ke kampus atau ke mana gitu kan, atau ke rumah masing-masing. Lebih seru kan. Ya. Besoknya kita berangkat untuk pulang ya. Untuk pulang, yang kami takutkan bahwasanya itu sampai ke kota bisa dikatakan kampus gitu, ternyata terjadi kan. Bentar kan tadi kita sempat briefing dulu ya guys. Itu kan waktu pas upacara pembubaran mungkin ya. Itu katanya melihat sosok dari yang kecil sampai yang besar. Nah, itu gimana ceritanya? Oh, itu mah pada saat, maaf ya kelewat ini juga ya. Pada saat hari malam sebelum jam 4 subuhan lah. Jam 4 subuh sebelum kita prepare untuk pulang, sendiri, kita melihat dari anak yang umur 5 tahun, 10 tahun, 20 tahun, sampai dewasa, sampai yang segede pohon sekalipun ada kan. Menampakkan kan pada saat hari-hari sebelumnya nih, itu tidak menampakkan. Kita cek nggak ada orang, kita cek nggak ada orang, walaupun berisik kita cek nggak ada orang. Ini menampakkan. Di sana langsung kita memutuskan untuk pulang. Bentar, itu semuanya kan melihat? Semuanya, semua panitia mungkin ya. Kalau peserta kan di tendanya masing-masing. Ini semuanya semua panitia. Panitia ada berapa orang? Kurang lebih 20-an. 31 berarti ya? Iya, kurang lebih.
Dan 20 panitia bisa melihat sosok-sosok itu ya. Iya, di sana pulang ke Oke, lanjutkan. Nah, pokoknya di sana udah kayak gitu, udah nggak berpikir jernih lah gitu. Ya. Toh kita ketakutan juga kan, gimana, Panik lah ya. panik lah. Kalau kegiatan dilanjutkan kayaknya sudah tidak Kondusif lagi. Karena ini menampakkan, kalau masih kemarin-kemarin kan belum menampakkan. Iya, masih hanya soalnya. Lanjut lah gitu kan. Kami memutuskan untuk pulang. Di perjalanan tidak ada apa-apa kan. Ya. Penutupan biasa, sudah penutupan kita selalu ada malam keakraban. Dalam malam keakraban 6 orang perempuan tadi yang peserta kesurupan kan, salah tadi. Kan, itu yang kami takutkan. Berarti ke bawah dong. Iya. Kan yang kami takutkan kan nggak mau nih sampai bawah gitu kan. Kita berusaha di sana untuk mohon maaf atau seperti apa. Ternyata Fahri juga mengikuti gitu. Nah terus itu gimana kan cerita kesurupan masalahnya? Kan itu udah ibaratnya tadi yang di kampus, yang di sebuah gunung aja kita sebut aja si Mawar ya. Si Mawar itu sendiri kan satu orang ini dia sama 3 orang laki-laki pun nggak kuat ya kan. Di sana gimana caranya, satu kelas kita tutup, biarkan mereka di sana semua, kita panggil ustadz di sana. Ternyata kata ustadz sendiri pertama dia bilang kalian ngelakuin apa. Nah pada saat itu kan yang kita pikirkan bukan kelakuannya apa kan, tolong sembuhin dulu ini gitu kan. Setelah disembuhkan mungkinnya dengan bacaan gitu kan sama ustadz tersebut, bahwasanya udah itu dikumpulin lagi semuanya, udah sadar lah semuanya, kumpulin lagi, ditanya. Yang paling utamanya itu orang tersebut, orang pertama si Mawar itu ya. Iya, si Mawar itu ditanya ngelakuin apa aja tuh, soalnya dari pertama datang nih udah diem. Ternyata dia sedang headbang. Dan dia nggak kasih tahu kepada kami selaku panitia. Nah ini jadi pembelajaran nih guys. Kami pun biasanya kalau misalnya ada yang head, kami bawa, tapi pasti ada kayak kita suun dulu lah ke, kan gunung itu ada bisa dikatakan apa ya, kuncen atau apa ya, jadi kunci ya, kunci lah ya, kaki dikunci, bilang dulu kita dulu ini biasa gitu. Dan ternyata dari kitanya pun, selaku panitia pun pada saat oke, ini kesalahan kita tidak minta izin dulu gitu. Itu menjadi evaluasi untuk kita. Dan pada saat tersebut ya itu kesalahan kami seperti itu. Dan udah clear semuanya kan, Pak Ustadz pun bilang kalian harus ke sana lagi, harus minta maaf seperti itu. Dan kami suatu panitia ke sana untuk minta maaf ke juru kuncinya sendiri, karena yang bisa bicara sama mereka kan juru kunci gitu. Oke. Tapi waktu pas juru akan ke sana ya, ke juru kunci lagi akan teman-teman, itu gimana tanggapan juru kunci sendiri? Tanggapan beliau katanya kalian udah tenang, habis covid ya toh, habis covid udah nggak ada banget nih yang naik ke pegunungan itu. Kita yang mempertamai lagi. Ternyata mereka terganggu seperti itu. Dan kami pun minta maaf, akhirnya datang ke sana, naik lagi ke atas. Kita minta maaf dengan doa-doa kita, tawasulan kita di sana, dan alhamdulillahnya tidak sampai ke berlanjutan. Kan barangkali ada pesan kan ke teman-teman yang nonton? Pesan mungkinnya untuk teman-teman semuanya yang nonton ini, kalaupun teman-teman
ada halangan, kalau misalkan di gunung nih ada halangan atau apapun itu, bicara ngobrol kepada panitia dia sendiri kan. Kalau misalkan ada panitianya, kalau misalkan dia sendiri ya berarti dia harus tanggung resiko itu kan. Seperti itu. Usahakan janganlah. Lalu nanti pun kami mungkin selaku apapun itu pembawa acara, mungkin bisa dikatakan kegiatan gitu kan, kami harus nih suun apa ya bahasa Sunda ya bidi nyari bidi gitu kan, nyari izin dulu ke juru kunci biasanya. Itu yang utama mungkin yang jadi pembelajaran untuk kami juga. Dan pada saat itu sampai saat ini pun kegiatan kita tidak ada yang mengganggu, alhamdulillah. Tapi kegiatan masih berlanjut kan atau udah setiap tahunnya masih berlanjut. Di gunung yang sama. Di gunung yang sama, di tempat yang sama, tapi dengan izin yang kita lakukan. Ya, dengan pembelajaran ya otomatis kan kita juga jangan sampai kayak gitu lagi lah. Takut dong kan? Masih trauma lah kan? Trauma ada. Apalagi pas saat ke gunung itu. Ada rasa seperti itu, tapi kita harus berprasangka baik. Iya. Positive thinking. Karena kalau misalkan teman-teman itu gunung, teman-teman overthinking. Kalau dari film Sekawan Limo itu kan? Oh iya saya dengar yang Sekawan Limo itu kan, jangan bawa masalahmu karena yang membayangi adalah masalah. Jadi kamu terjebak atau tidak di gunung bisa dikatakan celaka itu akibat tingkah laku sendiri bukan tingkah laku orang lain. Setuju. Kan barangkali ini ada teman-teman yang misalnya mau menanyakan lagi ke Akang terkait cerita Akang tadi. Itu kemana kan media sosialnya kan? Instagram boleh, TikTok boleh. Instagram saya sedikit alay. Oh, nggak apa-apa. Sedikit alay. Nama Instagram saya _sem. Handsome. Oke, terima kasih Pak. Udah mampir di studionya Gudang Misteri dan mau menceritakan kisahnya. Mudah-mudahan tidak kapok kan ya. Amin. Berapa horor cerita kita akan lebih horor kalau misalnya kita tidak punya uang. Setuju nggak? Setuju banget. Tidak punya uang tidak bisa makan. Masa kalau ketemu mantan gimana mana? Nggak punya uang. Enggak, setuju itu. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sampai jumpa. Sampai.